lanjutkan ya adik-adik semuanya tentang pendekatan-pendekatan historis dalam studi peradaban Islam ini yang kemudian melahirkan konsep-konsep tentang peradaban Islam dari pendekatan historis ini, sehingga kita banyak menemukan definisi dan konsep peradaban Islam itu paling sedikit ada 3 intisari dari definisi dan peradaban Islam itu. Yang pertama adalah 1, peradaban Islam adalah peradaban yang secara konseptual merupakan hasil karya kaum muslimin ya di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, kebudayaan dan seluruh aspek kehidupan baik kerohanian maupun non-kerohanian di dalam mengembangkan keislamannya di dunia gitu ya. Itu karena peradaban Islam dibangun oleh kaum muslimin. Ada juga konsep bahwa peradaban Islam merupakan peradaban yang dibangun oleh orang-orang yang simpati terhadap perkembangan agama Islam di dalam membangun karya-karya di bidang kerohanian maupun non-kerohanian, material maupun spiritual, ya, karya-karya non-muslim yang dipakai untuk mengabadikan kepentingan perkembangan agama Islam gitu ya. Lalu ada juga definisi ketiga, yaitu peradaban Islam adalah peradaban yang tumbuh dari hasil kerohanian dan non-kerohanian kehidupan yang meliputi seluruh aspek kehidupan ya, ilmu pengetahuan, seni dan sebagainya itu untuk pengembangan sejarah atau perkembangan agama Islam. Jadi lebih perkembangan agama Islamnya bukan pada pelaku dari peradaban itu. Dari pendekatan historis itu kita bisa mengetahui bahwa ada 3 pendekatan historis yang dilakukan dalam mempelajari peradaban Islam. Yang pertama adalah pendekatan linier. Jadi kita harus melihat peradaban Islam dengan kacamata linier, di mana sejarah ini bergerak secara lurus atau secara linier dengan mengikuti fase-fase perkembangannya, tahap-tahap pertumbuhannya. Jadi sejarah bergerak itu maju ke depan gitu ya, dari awal, pertengahan, akhir sampai puncak sampai kemunduran. Itu namanya pendekatan sejarah linier gitu ya adik-adik semuanya ya. Pendekatan sejarah linier biasanya digunakan oleh bangsa barat ya gitu ya, terutama dalam menulis sejarahnya. Sejarah itu bersifat linier, bersifat bergerak ke depan masa lalu, tapi memiliki efek ke depan yang sejarah itu bergerak secara periodik ya, secara bertahap dari fase-fase kayak kita sekolah ini ya. Ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu secara bersifat linier gitu. Lalu yang kedua, sejarah itu bersifat sirkuler ya. Sejarah itu hanya berputar-putar saja ya. Berputar-putar saja, tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi seperti roda yang berputar. Kalau dalam bahasa Jawa itu cokro manggilingan gitu ya. Sejarah itu seperti cakra manggilingan. Itu putaran waktu yang berputar-putar, tidak ada ujung pangkalnya. Ini kayaknya lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi Hinduisme di India ya, yang kemudian mempengaruhi masyarakat Nusantara, di mana orang-orang Nusantara kita, masyarakat Indonesia ini melihat sejarah kehidupannya itu hanya peristiwa yang berulang-ulang dari masa lampau, masa kini adalah ulangan dari masa lampau, sehingga sejarah tidak bisa bergerak secara linier atau secara progresif gitu ya, tetapi sejarah bergerak secara sirkuler, yaitu hanya putaran-putaran siklus waktu dan kejadian yang diulang-ulang, yang merupakan peristiwa yang diulang-ulang, yang pengulangannya itu merupakan pengulangan masa lampau, diulang lagi kejayaannya masa kini, lalu masa depan diulang lagi sesuai dengan masa lampau. Itu
sejarah bersifat sirkuler seperti roda yang berputar ya, muter aja tidak ada ujung pangkalnya. Lalu yang ketiga adalah sejarah bersifat spiral ya. Jadi sejarah ini memang kalau kita melihat peradaban Islam atau peradaban non-Islam ini ada pandangan yang mengatakan bahwa sejarah ini bersifat spiral ya. Memang mengulang-ulang peristiwa masa lalu tetapi dia ada unsur progresifnya ya, ada tahap-tahap perkembangannya. Sehingga tidak hanya jalan di tempat sejarah itu, peristiwa masa lampau itu tidak hanya jalan di tempat tapi punya pengulangan untuk refleksi ke depan. Ini kayaknya aliran atau konsep sejarah baru ya, definisi sejarah baru yang berat postmodern ya, merupakan gabungan antara sejarah spiral dengan sejarah apa? Linear dengan sejarah sirkuler itu ya, adik-adik semuanya. Jadi kalau sejarah spiral ini seperti kehidupan ini berulang-ulang tapi ada unsur progresifnya. Kita mengulang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama sebenarnya. Secara lahiriahnya ya, secara bentuknya, tetapi substansinya berbeda karena ada tahap-tahap kemajuannya, ada progresivitasnya itu. Jadi tidak hanya mengulang-ulang sebuah peristiwa, sebuah proses kejadian, tetapi mengulang-ulang peristiwa itu ada hasil ya, ada target. Jadi ada unsur kemajuan dan target atau hasil itulah yang membuat kehidupan manusia atau kehidupan umat Islam ini ada unsur kemajuannya. Memang kita sering melihat kaum muslimin ini hanya melakukan kegiatan-kegiatan seremonial, mengulang-ulang kejadian, peristiwa, pengajian dan sebagainya itu, tetapi tidak punya target karena mereka berpikir proses itu lebih penting gitu ya, sehingga tidak berpikir target hasil, sehingga tidak tahu kemajuannya apa, yang mau dicari apa, tujuannya apa, hasil yang ingin dicapai apa. Untuk merekonstruksi peradaban Islam itu salah satu kelemahan kita ya, yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan kejadian atau seremoni yang berulang-ulang tetapi tidak bisa memanai atau tidak bisa menghasilkan output atau hasil yang bertahap gitu ya. Misalnya kalau kita mengulang-ulang kejadian itu, kita hari ini cari makan, toh. Hari Senin dapat 100 gitu ya. Tidak cuma cari makan saja, tapi ada hasilnya dapat 100 rupiah. Lalu hari Selasa dapat 200, eh, hari Rebo dapat 300. Itu namanya mengulang-ulang kejadian tapi ada progres, ada kemajuannya, ada hasilnya. Nah, banyak di kalangan kita itu yang mengulang-ulang kejadian, seremoni tapi tidak ada hasilnya. Misalnya hanya pengajian gitu-gitu aja atau orang hanya jalan-jalan tapi tidak ada hasilnya atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak ada hasilnya dari dulu cuma itu aja yang membuat eh, kita tidak tahu dan mengukur apa itu kemajuan yang ingin dicapai. Saya kira itu saja Dede ya. Bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.